Sebelumnya, apa itu digitalisasi kesehatan? Digitalisasi kesehatan merupakan peralihan atau transformasi di dalam bidang kesehatan untuk membantu fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyediakan pelayanan kesehatan secara maksimal. Namun, apa peran pemerintah dalam hal ini? Komitmen pemerintah dalam mendorong digitalisasi layanan kesehatan telah ditunjukkan melalui kebijakan pembangunan sarana prasarana teknologi digital secara bertahap hingga mencakup seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata fasilitas Fasienkes primer dan sekunder tumbuh 1,5% per tahun. Jumlah tersebut meningkat sebesar 12.601 unit pada 2017 menjadi 13.372 unit pada tahun 2021. Kemudian, jumlah puskesmas rata-rata tumbuh 1,9% per tahun atau meningkat dari 9.825 unit pada 2017 menjadi 10.260 pada tahun 2021. Sedangkan rumah sakit, baik rumah sakit umum dan khusus, rata-rata tumbuh 2,9% per tahun atau naik dari 2.776 unit pada 2017 menjadi 3.112 unit pada 2021. Bagaimana persebaran digitalisasi kesehatan di Indonesia? Hingga saat ini masih terdapat lebih dari 80% fasilitas layanan kesehatan belum terintegrasi dengan teknologi digital. Terdapat jutaan data yang masih terfragmentasi dan tersebar pada 400 aplikasi. Masih terbatasnya regulasi berkaitan dengan standarisasi dan pertukaran data. Berdasarkan dokumen cetak biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan transformasi digital pada layanan kesehatan di Indonesia yang diantaranya: pertama, masalah pada layanan kesehatan primer dan sekunder berupa data kesehatan yang sulit diakses oleh tenaga kesehatan secara mudah, berkesinambungan, dan real time. Kemudian, kelengkapan, konsistensi dan akurasi kesehatan belum memenuhi standar penyusunan kebijakan berbasis bukti. Selanjutnya, masih sulit dalam merealisasikan interoperabilitas data kesehatan dalam implementasi prinsip continue of care karena belum standar dan terintegrasinya data. Terakhir, adalah masih terdapat data yang tumpang tindih karena jumlah aplikasi yang terlalu banyak sehingga pencatatan data kesehatan inefisien dan inefektif. Kedua, permasalahan pada layanan farmasi dan alat kesehatan yang berupa belum adanya single key data fitur yang digunakan untuk agregasi dan pengolahan data sehingga tidak ada standarisasi kode perusahaan, produk, dan material bahan baku. Kemudian, ketiadaan format sistem data yang baku menyebabkan data stok obat, alat kesehatan disimpan terpisah di masing-masing instansi. Selanjutnya, tingginya opportunity cost dan stock out serta beredarnya obat dan vaksin ilegal akibat rendahnya akurasi pemetaan supply and demand. Ketiga, permasalahan pada layanan SDM kesehatan berupa jumlah SDM kesehatan rumah sakit yang masih kurang sebesar 56,6% dan puskesmas 82,5%, sehingga berdampak pada akurasi analisis data yang tidak maksimal. Dan yang terakhir, keempat, permasalahan pada layanan ketahanan kesehatan berupa belum terpetakan risiko penyakit di tiap daerah dengan baik karena sistem informasi surveillance yang belum real time. Kemudian, kemampuan deteksi dan respon kegawat daruratan yang belum responsif. Selanjutnya, dalam menghadapi krisis kesehatan, belum ada sistem pemantauan kesiapan fasilitas kesehatan, jejaring laboratorium, SDM kesehatan, alat kesehatan dan obat,
Yang terakhir, belum banyaknya akses terhadap sumber edukasi kesehatan yang terpercaya. Salah satu contoh dari digitalisasi layanan kesehatan ialah aplikasi Satu Sehat yang diluncurkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 26 Juli 2022. Nah, aplikasi ini sendiri memiliki berbagai fitur yang diantaranya yaitu periksa medis elektronik, hasil tes laboratorium, diari kesehatan, cek sertifikat vaksin COVID-19, dan lain sebagainya. Aplikasi ini sendiri memiliki tujuan dan fungsinya, yaitu mengintegrasikan pendataan dan pelaporan rekam medis ke dalam satu platform Indonesia Health Service. Kemudian, memangkas pelaporan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari 400 aplikasi menjadi 8 aplikasi. Dan yang terakhir, perwujudan dari pilar ke-6 transformasi sistem kesehatan, yaitu transformasi teknologi kesehatan. Sampailah di ujung penjelasan video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video ini hingga selesai. Sebelum video ini berakhir, izinkan saya memberikan sedikit kata-kata motivasi. Kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli, namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga.